Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Europe semester 3. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi Islam beserta contohnya. Sebelum mempelajari tentang etika profesi Islam, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian apa itu etika Islam. Etika sendiri secara bahasa itu artinya karakter, kebiasaan, ataupun tindakan dan perilaku. Sedangkan etika Islam itu adalah sebuah tindakan atau karakter atau perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis atau sunnah. Nah, setelah mengetahui apa itu etika dan apa itu etika Islam, selanjutnya saya akan membahas mengenai profesionalisme kerja. Dalam profesionalisme kerja ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik profesionalisme, lalu asas profesionalisme, dan yang terakhir yaitu studi kasus dalam profesionalisme kerja. Ada banyak karakteristik profesionalisme, di antaranya yaitu yang pertama memiliki keahlian khusus, kemudian juga memiliki kode etik dan juga memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. Lalu sebagai suatu panggilan hidup, dan selanjutnya yaitu memiliki klien yang jelas dan memiliki organisasi yang kuat dan memiliki hubungan pada bidang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai asas profesionalisme kerja. Asas profesionalisme kerja adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku dan kualitas kerja individu dalam suatu profesi dan bidang lainnya. Sedangkan salah satu studi kasus dalam profesionalisme kerja adalah menyelidiki, memahami, menggali, dan menganalisis sebuah wawasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri etika profesi. Ada banyak ciri-ciri etika profesi, di antaranya yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki peran, seperti contohnya itu seorang mahasiswa memiliki peran yaitu mampu bersosialisasi kepada orang maupun kepada dosennya ataupun kepada sebuah kelompok atau organisasi. Kemudian mampu mengabdikan diri kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu profesional, lalu asli atau bergantung pada budaya, lalu memiliki bahasa yang santun, memiliki motivasi dan tanggung jawab, dan mampu bersaing serta jujur. Selanjutnya yaitu membahas tentang Human Characteristic of Islamic Ethics. Ada banyak. Yang pertama yaitu keberanian. Keberanian di sini dimaksudkan untuk berani dalam mengambil resiko, seperti kegagalan ataupun kerugian. Yang kedua yaitu pertimbangan. Pertimbangan ini maksudnya bersikap ramah atau memperlakukan dengan baik perasaan dan emosi. Dan yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman ini digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu keadilan. Keadilan ini digunakan untuk menghapus diskriminasi. Yang kelima yaitu kejujuran. Semua itu harus jujur sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, atau bisa dikatakan tidak ada dusta. Lalu berpengetahuan. Berpengetahuan ini juga digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu integritas. Integritas ini adalah konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan juga hasil. Lalu adanya sikap transparansi atau keterbukaan. Lalu akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab dalam bertindak. Lalu ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini seperti
Contohnya yaitu perpustakaan khusus, di mana perpustakaan khusus ini dibatasi dalam aksesnya. Tidak semua orang dapat mengakses bahan pustaka yang ada di perpustakaan khusus, hanya orang-orang tertentu saja. Lalu selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas di sini maksudnya yaitu sistem aturan atau pedoman yang ditegakkan sebuah organisasi atau institusi untuk mengatur perilaku. Kemudian kehormatan. Kehormatan di sini yaitu memberikan penghargaan atau rasa hormat yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu ketaatan terhadap hukum, yaitu pedoman yang ditegakkan melalui institusi untuk mengatur sebuah perilaku. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh etika profesi. Yang pertama yaitu dalam hal komunikasi. Dalam hal komunikasi, contohnya yaitu aktif dalam bersosialisasi dan mampu menerima pendapat orang dengan baik. Yang kedua yaitu motorik, yaitu mampu menerima sebuah informasi atau pengetahuan dengan baik. Lalu ada juga nilai. Nilai ini maksudnya mampu menerima informasi dengan cerdas dan memiliki komitmen hidup. Lalu dalam hal keberagaman itu tidak membeda-bedakan ras, bahasa, bangsa ataupun agama dan sebagainya. Lalu dalam hal manajemen waktu. Manajemen waktu contohnya sebagai seorang mahasiswa itu sebaiknya datang tepat waktu ataupun mengumpulkan tugas tepat waktu atau on time. Selanjutnya yaitu privasi. Privasi di sini maksudnya dalam etika itu tuh mampu menjaga privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan semena-mena. Dan yang terakhir yaitu etika dalam bermedia sosial, yaitu tidak menyebarkan berita hoax. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.